Halo rekan-rekan semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik C Indonesiaku Kaya Alamnya, bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Sebelum memasuki pembelajaran, di sini ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta mengidentifikasi kekayaan alam. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksikannya terhadap kekayaan Indonesia. Lalu selanjutnya, mari kita kenali dulu pengertian sumber daya alam atau SDA. SDA yaitu segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh sumber daya alam, terdapat sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang, dan mineral. Bersyukurlah karena Tuhan menciptakan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sebelum kita ke materi, di sini ada 3 pertanyaan untuk kita selidiki. Yang pertama, apa perbedaan sumber daya alam dan produk? Yang kedua, apa perbedaan sumber daya hayati dan non-hayati? Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, sumber daya alam apa saja yang ada di tempat daerah tinggalku? Silahkan teman-teman membuat dugaan sementara untuk jawaban atas pertanyaan tersebut secara berkelompok. Diskusikan bersama temanmu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi bab 6 Indonesiaku Kaya Raya, topik C Indonesiaku Kaya Alamnya. Indonesia selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non-hayati. Bisa juga disebut dengan sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Seperti minyak bumi, gas alam, besi, emas, perak, dan timah merupakan sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Selanjutnya, mari kita pelajari infografis mengenai pemanfaatan barang tambang berikut ini. Yang pertama ada tembaga, merupakan logam yang kuat namun lunak sehingga mudah dibentuk dan tahan karat. Tembaga merupakan penghantar listrik yang baik sehingga sering digunakan sebagai komponen peralatan elektronik termasuk kabel. Logam ini juga bisa digunakan sebagai peralatan rumah dan dapur. Berikutnya yaitu ada minyak bumi, bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan gas LPG. Bisa juga diolah menjadi oli, lilin, minyak tanah, dan bahan pembuatan plastik. Lalu yang ketiga ada gas alam. Gas yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan bermotor, dan sebagai gas kota pengganti LPG. Lalu berikutnya ada aluminium. Memiliki sifat mudah dibentuk, ringan, mudah panas, dan tidak mudah berkarat sehingga cocok digunakan peralatan memasak seperti panci, wajan, dan aluminium foil. Selain itu, aluminium juga dimanfaatkan juga untuk bahan pembuatan kendaraan serta bahan kemasan makanan. Barang tambang yang keempat yaitu besi, logam yang kuat dan banyak terkandung di alam sehingga paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti konstruksi, bangunan, bahan mesin berat, rangka mobil, gembok, pagar, tang, dan obeng. Besi memiliki kelemahan yaitu bisa berkarat. Oleh karena itu, biasanya besi akan diolah dulu menjadi stainless steel
atau baja tanpa karat jika akan dimanfaatkan untuk peralatan dapur. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis sumber daya alam. Adapun air, tanah, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara menjadikannya baru. Air akan langka saat musim kemarau, namun saat musim hujan air akan melimpah. Udara kotor dapat diperbarui dengan cara menanam tumbuhan sehingga udara di sekitar akan menjadi bersih dan segar. Adapun tanah yang tidak subur dapat diperbarui melalui pemberian pupuk alami atau kompos. Itu dia jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam yang diperbarui ada dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya, yaitu kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama, banyaknya hutan gundul. Hutan gundul disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan, sehingga memanfaatkan hutan dengan lahan yang begitu banyak. Banyaknya hutan gundul juga akan mengakibatkan resapan air hujan berkurang, sehingga akan terjadi bencana alam seperti banjir. Akar tumbuhan bisa menyerap air hujan yang meluap. Jika hutan telah gundul, air hujan tidak terserap dan mengalir berbagai tempat yang dapat mengakibatkan banjir. Lalu bencana yang kedua yaitu ada tanah longsor. Di hutan yang gundul, air hujan langsung jatuh ke air tanah tanpa penghalang pepohonan terlebih dahulu. Air tersebut juga tidak terserap oleh akar pohon. Tanah yang terkena hujan terus-menerus bisa rusak sehingga menyebabkan tanah longsor. Lalu akibat yang ketiga yaitu kekeringan. Saat jumlah pohon hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Hal ini menyebabkan air tanah menjadi sedikit. Kondisi ini bisa menimbulkan bencana kekeringan di musim kemarau. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya yang kedua yaitu rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan terjadi pengikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Upaya pelestariannya yaitu reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan juga dari limbah. Dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya yang ketiga yaitu lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu A. Kerusakan hutan di daerah tambang, yang B. Pencemaran udara akibat debu dan asap, yang C. Pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Dampak pengambilan sumber daya alam dan juga upaya pelestariannya yang keempat yaitu terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya, ikan hiu banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan yang bernilai tinggi. Yang B, orang utan merupakan hewan asli Indonesia. Saat ini orang utan terancam punah. Hutan tempat
tempat tinggal hewan ini berkurang karena banyak dijadikan lahan perkebunan atau karena terjadi kebakaran hutan. Lalu yang C, tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus, namun pelestariannya tidak mudah, sehingga jumlahnya semakin berkurang. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Nah, itu dia pembelajaran pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas belajar. Setelah menyimak materi, marilah kita coba selidiki dari permasalahan yang akan kita bahas dalam Mari Merefleksi. Terdapat 5 soal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa saja sumber daya alam non-hayati yang ada di daerah kalian? Soal yang kedua, menurut kalian apakah daerah tempat tinggal kalian sudah memaksimalkan sumber daya alamnya dengan baik dan mengapa? Soal yang ketiga, manakah sumber daya alam yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian? Sumber daya alam yang bisa diperbarui atau tidak diperbarui. Apa dampak dari hal ini? Lalu soal yang keempat, apakah kalian sudah menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana? Sebutkan alasannya. Lalu soal yang kelima, menurut kalian bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana agar tetap bisa dimanfaatkan lagi, tidak merusak alam kita? Setelah merefleksikan, mari kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti air, matahari, tanah, dan barang tambang. Yang kedua, sumber daya alam juga dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang bisa diperbarui seperti tumbuhan, hewan, tanah, air. Dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam tetap harus bijaksana dan tidak berlebihan agar tidak merusak alam dan menjadi ancaman untuk kita. Sebelum kita tutup, di sini ada sebuah motivasi. Tanpa sasaran dan rencana meraihnya, kamu seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Dari Dodson. Jadi kita harus tetapkan tujuan kita agar kita tahu mana arah yang akan kita tuju untuk kedepannya. Nah, itu dia pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya.